prinsip Bapak kalau hari ini saya tebang satu pohon damar atau gatis, saya harus hari ini juga tanam minimalnya 20 pohon atau 10 pohon. Artinya ikut menyelamatkan lingkungan. Nah, itu menjadi bagian yang saya mendorong orang lain juga untuk kita merubah kehidupan ini dengan tidak merusak lingkungan. Adibaya ya suara, adibaya ya suara, snarnu yedisa. Adibasiko penabo, sobe fabasa prop, wape ayaine ya suara. Adibajaya kukenge fembra. Adibai ayaya suara, adibai ayaya suara, snarnu yedisau. Adibasiko penabo, sobe fabasa prop, wape ayaine ya suara. Adibajaya kukenwe fembra. Apa yang paling terkenal di Pulau Biak Numfor? Tentu keindahan lautnya. Tapi, apa yang pernah terjadi di Biak Numfor? Biak pernah mengalami kerusakan hutan. Kerusakan hutan yang terjadi oleh banyak faktor, mulai dari pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembakaran liar. Data terbaru menunjukkan bahwa dalam 2 bulan pertama di tahun 2024, deforestasi di tanah Papua mencapai lebih dari 765 hektar. Deforestasi bukan hanya merampas pohon-pohon, ia mengikis ekosistem, sumber pangan, hingga potensi edukasi dan wisata. Hutan itu adalah kita punya tempat pencarian. Tempat pencarian kita untuk nafkah hari-hari maupun hutan sebagai kita punya sumber daya untuk menunjang hidup kita sehari-hari. Awal mulanya hutan di kampung ini lumayan bagus. Dia rimbun dengan hutan pepohonan yang lumayan bagus dan satwa pun ada di sekitar kampung. Tetapi karena adanya kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan yang barangkali mendesak, sehingga hutan itu semakin ditebang dan semakin dirusakkan. Perampasan ini menyisakan keresahan bagi masyarakat di sekitarnya yang butuh udara lepas dari rimba yang bernafas. Tetapi karena alam itu alamnya sudah bagus saat indah pada waktu itu, karena ekonomi masyarakat sehingga utang damar itu ditebang. Akhirnya kegiatan yang kami dengan teman saya Bapak Moses Ronggayari, kami dua berpikir dan minta bantuan ke ini putus. Nah, dari situ ya kita juga langsung terlibat dalam kegiatan itu sebagai tukang pikul, tetapi juga bisa pikul bensin untuk operator yang sensor penerbangan pada saat itu. Karena kita juga butuh uang untuk ekonomi keluarga. Nah, dan saat-saat itu ya kita mulai bentuklah keluarga, jadi masih banyak kebutuhan yang kita harus butuhkan, sehingga kami juga
sekaligus tergolong atau terlibat dalam pelaku dalam penebangan itu, tidak secara langsung tapi dikaryakan begitu. Hutan itu memang dulunya rimbun, tapi kembali ke kita yang waktu itu terlibat langsung dalam pelaku penebangan dalam hal pengolahan kayu itu, sehingga hutan itu bisa terjadi lahan yang kritis. Nah, sehingga punya ingin bangun kembali, tumbuhkan kembali hutan itu sebagai hutan yang ke depan menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat, terutama anggota kelompok yang mengelola hutan itu. Butuh hati yang luas dan langkah yang cerdas untuk menghidupkan jantung hutan Papua. Salah satunya hutan Rimba Jaya yang terletak di distrik Biak Timur. Biak Timur punya Ishak Warnares, sosok yang menembus keterbatasannya, merelakan energinya untuk mengenal lebih dalam daya guna dari hutan Rimba Jaya. KTH Kofarwis ini dibentuk sejak tahun 1993. Nah, dikukuhkan kelompok ini di kabupaten oleh Dinas Pertanian. Karena pada saat tahun 2015, Bapak Yakob Moding pada itu menjabat sebagai kepala kampung, ya dengar informasi dari Bapak Ab. Nah, kemudian beliau sendiri juga ke Jakarta melihat dengan mata kayu putih di Gunung Kidul. Nah, beliau juga tertarik, sehingga pada saat itu saya berpikir Bapak Moses Ronggeyari dengan saya punya perjuangan yang sama. Dicek lahannya, ternyata cocok bisa kita tanam pohon kayu putih. Dan iklim di sini juga mendukung. Nah, sehingga kita komitmen dan saya sepakat dengan Bapak Ishak, kita uji coba tanam pohon ini di sini. Kita hidup dan untuk mencari dan untuk apa alam yang sudah Tuhan berikan untuk kita di Papua, dan lebih khusus di kampung kita Rimba Jaya ini alamnya sudah tersedia. Nah, bagaimana dengan kita olah dia? Tentunya dari pihak pemerintah dan LSM, dari mana pihak manapun datang memberikan petunjuk, penyuluhan, itu adalah baiknya. Walaupun mereka tidak kasih uang, tapi mereka punya pendampingan, penyuluhan, itu kami rasa sangat berharga sekali. Pada saat itu kami berdua nekat sekali, kami dua mau mencoba dan melakukan apa yang pemerintah buat. Nah, karena prinsip kami dua pada saat itu adalah kami dua harus kerja dulu. Kami dua harus kerja dulu baru minta. Jangan minta baru kerja. Itu kami punya prinsip pada saat itu. Yang menjadi alasan saya untuk saya tunjuk Bapak Ishak sebagai penyerahan lahan untuk kita uji coba tanam kayu putih ini, karena saya yakin dan saya percaya bahwa lahan itu tidak akan bermasalah ke depan. Apa yang kita tanam ini ke depan tetap berdampak bagi Bapak Ishak sendiri, kami sebagai anggota kelompok, bahkan juga masyarakat secara umum. Nah, namun hal ini
bukan tanaman endemik yang ada di kabupaten ini, tapi kita coba menanam. Jadi kita coba dulu, kalau berhasil ya pasti kita rasakan dampaknya. Kayu putih ini bukan tanaman di Biak, pasti nanti banyak yang tidak yakin. Ya, kayu putih ini dari Pulau Buru dan Pulau Seram yang kulitnya bagus. Kemudian pada saat itu disebarkan di seluruh Indonesia termasuk Biak, NTB, Sumbawa dan sebagainya. Ternyata Pulau Biak dikatakan pulau karang panas yang tidak mungkin kayu putih tumbuh. Tapi dari perbandingannya di Bima dan Sumbawa 1 tahun 6 bulan itu baru 4 meter. Tapi di Biak sudah tinggi 7 meter sampai bahkan 8 meter. Ternyata Biak dikatakan kota karang panas, tapi suburnya luar biasa. Lewat Ishak Warnares, hutan yang dulu mengalami kerusakan, kini beralih fungsi menjadi hutan penghasil perekonomian bagi warga. Sekaligus menjadi ruang ilmu untuk tetap menjaga dan peduli kepada lingkungan. Yang menjadi perjuangan kami berdua untuk mempengaruhi teman-teman yang lain, bahwa keluarga yang lain dan juga kelompok yang lain. Kami sudah punya pikiran bersama pada saat itu, kami harus kerja buat bukti dulu. Kami harus buat bukti dulu, baru bisa orang lain lihat. Sebagai anak muda kita harus contohi apa yang sudah ditanamkan orang tua. Dan itu meyakinkan saya bahwa orang tua menanamkan hal yang baik, dan kita harus contohi itu, dan kita percaya apa yang kita tanam nanti kita tuai dengan baik. 2017 itu kami sudin perdana, dan saat itu sudin perdana juga belum pastikan bahwa nanti minyak kita ini dibeli berkat dari Bapak Aristoteles Ab sebagai kepala KPHL Biak Numfor, sehingga mereka mempromosi kita punya hasil penyulingan perdana ini ke luar, bahkan juga ke luar negeri, tetapi juga luar kabupaten dan provinsi, hingga banyak yang mungkin mengenal kami punya kayu putih. Dari situ Bapak Aristoteles membuka peluang pasaran, akhirnya sampai di Jayapura, sampai di Jakarta. Bahkan Bapak Aristoteles pun bawa minyak kayu putih ini promosi ke luar negeri, sampai di Kanada, sampai di Australia. Nah, itu berkat dari Bapak Aristoteles punya perjuangan yang bisa mempromosi kita punya minyak. Nah, akhirnya dan didukung lagi dari Balai Penelitian bahwa kita punya minyak ini masuk dalam kelas 2-nya, urut 2 di seluruh Indonesia. Kelompok tani hutan Kofarwis inilah yang mengelola budidaya tanaman kayu putih. Mulai dari pembibitan, penyiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan, persiapan bahan baku, penyulingan, hingga pengemasan produk yang diberi nama minyak kayu putih Cap Farkin. Saya diberi kepercayaan dari KPH Biak Numfor sebagai penyuluh relawan untuk menjaring atau mencari petani yang ingin juga tanam kayu putih, sehingga sudah menjadi 7 kelompok, subkelompok binaan Kofarwis. Bahkan itu baru di Rimba Jaya sudah sampai di distrik Biak Timur, sampai di Biak Utara, Biak Barat, sehingga mungkin sekarang ini sudah berjumlah 50 hektar lebih yang sudah tersebar di Biak Numfor. Awalnya hutan ini banyak menghasilkan dari jenis buah dan sayur,
mulai dari jahe merah, tomat, sawi, dan kangkung. Sekarang harum aroma kayu putih menjadi identitas baru yang dibawa ke Biak Timur. Saya yakin dan percaya bahwa kegiatan ini ke depan tidak hanya sebuah cerita saja, tetapi dia akan mengembang karena kegiatan ini ada di dalamnya nilai-nilai pendidikannya. Nah, di sana kita belajar bagaimana kita menanam kembali hutan dan juga bagaimana kita mengolah hasil yang kita tanam itu menjadi hasil. Mengajak orang lain juga untuk kita merubah kehidupan ini dengan tidak merusak lingkungan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapat ekonomi keluarga atau kesejahteraan keluarga. Tidak mungkin kita menyelamatkan lingkungan saja, tapi pasti kita juga ingin keluarga kita sejahtera, ekonomi keluarga peningkatan, sehingga kita sementara menyelamatkan hutan, tetapi juga kita mengelola hutan yang baik. Sebagai anak muda, saya merasa bangga dan ingin mengajak semua teman-teman muda yang berada di kampung maupun masyarakat Biak, kalau bisa kita harus melestarikan hutan di sekitar kita untuk menjadi pelindung bagi hidup kami, masyarakat Rimba Jaya maupun Biak Numfor. Harapan datang dari Biak Timur, berusaha untuk mendidik dan memberikan yang terbaik. Itulah Kofarwis. Mengenggam peluang di balik tantangan, perjuangan Ishak Warnares bersama kelompok tani ini bukan habis dari sebuah penghargaan yang diberikan, tapi keberlanjutan rasa peduli yang harus terus disemai agar sama suburnya dengan hutan yang ingin dilindungi bersama. Untuk kami di bagian timur, Biak Timur, Kofarwis adalah strategi yang dibuat atau direncanakan oleh orang tua untuk mendapat sesuatu. Kemudian diterjemahkan lagi oleh teman-teman penyuluh dari KPH. Kofarwis adalah bagian dari membina, mendidik, juga mengarahkan orang lain juga untuk bisa mendapat keuntungan. Tahun 2022 berkat dorongan dari Bapak atau Ibu Melan Ayomi sebagai Kepala KPAL mendorong saya untuk ikut lomba Kalpataru. Saya juga tidak duga bahwa nanti jadi juara atau mendapat penghargaan dari ratusan kelompok yang pada saat itu. Ternyata saya juga masuk di 10 besar dan penyelamat lingkungan urut 2. Dari ratusan kelompok yang mendaftar dapat Kalpataru, ternyata saya mendapat penghargaan dari Presiden. Kalpataru ini menjadi bagian yang saya rasakan dan sangat bangga sekali kepada pemerintah. Dalam hal ini arti kerja saya sendiri tapi tidak mungkin, tapi pasti didukung oleh pihak lain yang masih peduli terhadap petani kecil seperti KPHL Biak Numfor. Dan
lebih umumnya kehutanan Provinsi Papua. Setelah menerima Kalpataru itu, Bapak Ishak ini menurut saya dia menjadi inspirasi bagi masyarakat, khusus kami masyarakat Kampung Rimbaja, tetapi juga secara umum Kabupaten Biak Numfor. Bapak Ishak seharusnya dikatakan seperti itu, menjadi seorang inspirasi bagi anak-anak muda. Saya ajak, ini adalah sosok yang lebih baik untuk kita contohi. Itu yang menjadi inspirasi buat saya. Orang tua seperti ya orang tua saya Bapak Ishak mungkin sangat rendah hati. Kalau mau dibilang sudah membantu banyak orang, bukan di kabupaten ini saya, tapi semua teman-teman yang dari berbagai universitas Bapak terima dengan rendah hati tanpa menuntut balasan. Demi Bapak selalu sampaikan bahwa saya bahwa apa yang kita punya kita berikan untuk orang lain, dan itu menjadi berkat bagi mereka. Suatu saat kita butuh, tanpa sadar mereka akan bantu kita. Itu yang selalu menjadi pegangan bagi saya sebagai generasi dari Bapak Ishak Warnares. Mungkin kedepannya saya mengajak teman-teman sekalian bisa menjadi contoh atau menjadi pelaku penjaga hutan seperti Bapak Ishak dan figur-figur yang lain. Harapan saya selaku pernah sebagai penyambung dalam program ini, harapan saya lebih banyak atau lebih besar adalah kiranya bukan kayu putih saja, tapi aspek usaha lain harus ada muncul di situ. Selain kayu putih yang dikembangkan, tetapi aspek usaha lain yang kami sama-sama pernah berdiskusi dengan petugas dari kehutanan. Kami upayakan untuk ke depan areal ini bisa jadi bukan saja kayu putih, produksi kayu putih, tapi bisa jadi daerah wisata di hutan. Jadi waktu itu kami ada bincang-bincang, dan harapan saya ya apa yang kami bincangkan ke depan mudah-mudahan direspon oleh pemerintah, sehingga apa yang menjadi ini membuat masyarakat itu lebih paham dan lebih kuat untuk mengembalikan hutan itu sebagai gudang ekonomi masyarakat secara umum. Sosok Ishak Warnares menjadi semangat bagi Biak Timur, terutama untuk hutan Papua. Lewat kayu putih, ia juga berdaya layaknya sebagai penawar sakit, penguat tubuh, sekaligus menjaga tradisi. Dengan sadar ia terus menyerukan pentingnya menjaga hutan untuk dapat tumbuh di dalam kehidupan dengan segala kelimpahan yang menghasilkan jejak indah di masa depan. Hangatnya kayu putih hidup dalam sosok Ishak Warnares sebagai jalan untuk kehidupan hutan Papua yang kembali pulih.